Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semangat ini. Sudah pada dapat kupon belum? Apa ini yang bagi kupon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Kampus Undip yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya belum tahu, ini penyelenggaranya namanya apa? Ikatan atau apa? Al-Fatih. Oh ya, remaja masjidnya Maskam ya. Remaja masjid Maskam, seluruh keluarga besar, seluruh pengurus Al-Fatih. Apa yang Al-Fatih ini yang pakai kokat? Enggak juga. Oh, enggak juga. Dan semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini dalam kajian wisata Ramadan Masjid Kampus Undip. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim teman-teman sekalian. Saya tidak ingin menyeramai kalian, tapi saya hanya ingin ayo kita diskusi bareng saja. Untuk bagaimana kemudian memaknai satu frasa. Seringkali yang sering terjadi orang itu kan bicara tentang bagaimana berburu Lailatul Qadar, betul tidak? Bagaimana mencari Lailatul Qadar, bagaimana kemudian kita itu mendapatkan Lailatul Qadar. Yuk teman-teman, itu kita ubah mindsetnya. Jangan berburu Lailatul Qadar. Jangan mencari Lailatul Qadar. Tetapi mindset yang harus kita bangun hari ini adalah bagaimana kita menjadi the most wanted. Justru yang dicari-cari oleh Lailatul Qadar. Saya tanya sama teman-teman sekalian, kira-kira grade-nya lebih tinggi mana? Berburu dengan diburu. Saya tanya, kira-kira keren mana? Cewek memburu cowok atau cewek diburu cowok? Ini saya tanya dulu sama akhwat dulu ini. Kira-kira keren diburu apa keren buru? Diburu. Tapi kalau hari ini sebenarnya ikhwan akhwat itu sebenarnya yang nembak cowoknya apa ceweknya, Mas? Oh, sekarang zaman sekarang yang nembak ceweknya. Tapi cewek sekarang mau ditembak cowok juga tahu kok mana yang tulus, mana yang tidak tulus. Makanya tidak cukup ditembak, harus dibom. Ya. Kalau cuma ditembak tidak ini. Ya. Jadi mindset yang harus kita bangun, teman-teman sekalian, jangan semata-mata kita berburu atau mencari Lailatul Qadar. Tetapi yang bisa kita bangun mindset ini supaya Ramadan kita menjadi lebih berkualitas adalah bagaimana kita menjadi the most wanted. Menjadi orang yang dicari-cari oleh Lailatul Qadar. Kalau Anda menjadi the most wanted, yang paling dicari oleh Lailatul Qadar, pasti Allah yang akan pilihkan kita mendapatkan Lailatul Qadar.
Mengapa? Karena memang Lailatul Qadar itu sesungguhnya malam yang misterius, dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu misterius. Makanya saya itu teman-teman tidak begitu percaya orang update story, orang update status katanya dapat Lailatul Qadar. Saya tidak percaya itu. Ya, saya termasuk orang yang tidak begitu percaya kalau habis dapat Lailatul Qadar kemudian dia update story, dia update Instagram, dia update status WA, dia update macam-macam. Bro, sis, alhamdulillah semalam dapat Lailatul Qadar lo. Kamu gimana? Kan gak enak itu kan? Percaya deh, orang yang dapat Lailatul Qadar itu memiliki kekuatan dan dikuatkan untuk menyembunyikan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan kupas bagaimana cara kita, ikhtiar kita menjadi the most wanted. Orang yang dicari-cari Lailatul Qadar, jadi bukan yang berburu Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menggambarkan Lailatul Qadar, di situ ada ungkapan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul. Kalau Allah menggunakan kata tanya wa ma adraka, itu berarti pertanyaan yang tidak ada jawabannya atau pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab. Atau kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, kata tanya yang tidak membutuhkan jawaban namanya apa? Kata tanya retoris, betul ya? Ada yang jurusan bahasa Indonesia sini? Oh, enggak ada ya? Di Undip enggak ada ya? Ini rata-rata fakultas apa ini? Apa? Ekonomi. Oh, FEP. Ekonomi Pembangunan. FPIK ada? FPIK, tapi enggak menangi ya. Saya itu dulu dosen di FPIK 3 tahun, Mbak. Saya ngajar di OC, mata kuliah agama. Tapi dulu tahun 2010, kelas berapa? 2010. Kelas 1 SD. Oh, kelas 1 SD. Nah, saya dulu ngajar di oceanografi itu ketika Mbak siapa namanya? Nah, terhalang masker jadi tidak dengar. Oh, di sini masih ada COVID ya? Oh, tidak ada. Saya di kampus saya itu di UIN Wali Songo sudah tidak ada yang maskeran itu. Itu karena nekat atau COVID-nya memang sudah tidak ada ya? Ya, mungkin ini lebih baik harus mengantisipasi gitu ya. Jadi ketika Allah itu menggunakan kata wama adraka, itu berarti Allah menunjukkan bahwa kata tanya ini tidak akan pernah bisa dijawab. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu akan mendatangi orang yang mengistimewakan Ramadan dari awal sampai akhir. Makanya menurut saya perlu direvisi. Kalau bicara Lailatul Qadar itu biasanya itu 10 hari terakhir. Jangan. Bicara Lailatul Qadar itu harus di pekan-pekan pertama begini. Sebab orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu salah satu syaratnya adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban.
Jadi mulai dari awal itu harus betul-betul dirintis. Kalau orang itu mencari Lailatul Qadar, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya, misalnya 10 hari pertama diajak terawih. Mas, yuk kita terawih yuk, nanti Lailatul Qadarnya masih lama. Karena orang beranggapan 10 hari terakhir. Begitu 10 hari terakhir masuk diajak terawih, bilangnya apa? Loh, malam ini kan malam genap. Jadi tidak mungkin Lailatul Qadar itu datang. Akhirnya apa? Dia mintanya besok ketika malam ganjil. Giliran malam ganjil, diajak terawih mungkin karena kekenyangan kolak, atau pas ngaji di sini dapat kupon double, kenyang tidak kuat terawih, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi 10 hari pertama, kedua tidak mau terawih, 10 hari terakhir, ya, 10 hari terakhir juga milah-milih mana yang genep, mana yang ganjil. Tetapi teman-teman sekalian, maka Lailatul Qadar harus dirintis mulai dari awal. Ya. Makanya berusahalah menjadi orang soleh. Tahu nggak? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sudah pernah mengkaji kitab Hikam, teman-teman? Belum? Kalau sudah bagus, kalau belum tolong Al-Fatih mengkaji kitab Hikam. Anda bicara tentang bagaimana menjadi kaum sufi di era milenial. Ya. Mursyid Thariqah saya itu, Mas, kalau ngaji bawanya BMW Sport. Ya. Kalau bepergian pakai jet pribadi. Itu sufi urban. Menjadi sufi hari ini, Anda jangan menjauhi dunia. Menjadi sufi hari ini, Anda harus rebut dunia. Kenapa harus takut menjadi miliarder? Kenapa harus takut punya mobil mewah? Kenapa harus takut punya deposito? Kenapa harus takut punya tabungan banyak? Kenapa? Karena menjadi sufi di era milenial tidak dengan menjauhi dunia, tetapi dengan cara membelokkan bagaimana dunia itu diarahkan ke kiblat. Makanya saya termasuk yang mengkritisi pemahaman terhadap satu hadis bahwa orang kaya masuk surganya itu antrenya ratusan tahun dibandingkan dengan orang miskin. Kalau saya balik. Ya. Kalau saya balik. Orang kaya yang masuk surganya itu antre ratusan tahun, itu orang kaya yang proses auditnya tidak selesai. Ya. Kalau miliarder auditnya selesai, rokib atid ngasih laporan, gimana nih? Oh, ini zakatnya beres, Gusti. Ini infaknya beres, sodakohnya beres, clear, masuk. Jadi nasabah prioritas. Di mana-mana yang namanya nasabah prioritas itu kan senang, ya enggak? Ya. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar, Anda harus berusaha menjadi orang soleh duluan. Makanya jangan menyepelekan majelis ilmu. Ya. Termasuk di dalam majelis ilmu yang masih HP-an ditutup dulu saja. Gimana? Yang masih HP-an ditutup dulu aja gimana? Hormati majelis ilmu. Ya. Kalau Anda tidak pengen kualap, hormati majelis ilmu. Profesor saya itu, Mas, baru dengar dering HP, orang suruh keluar. Saya kalau ngajar di kampus sama. Saya bilang, yang berat sama HP, tidak usah ikut kuliah saya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena
Ilmu akan mengangkat derajatmu ketika engkau menghormati majelis ilmu. Ya. Apa ada mahasiswa kemudian yang menyepelekan? Tidak ada. Saya itu orangnya enak, asik, nilai A gampang, B oke, C juga oke. Saya kasih pilihan, kalau masih ada yang main HP, saya bisa kasih rekomendasi pindah ke dosen lain. Kenapa? Alhamdulillah murid-murid saya sukses bukan karena semata-mata pinter, tetapi karena menghormati majelis ilmu. Ulama-ulama hebat, tahu kitab Imriti? Tahu kitab Imriti tidak? Loh, pernah belajar nahwu tidak? Nahwu sorof. Ketika beliau nulis kitab, lalu di saat beliau menulis itu ada kecongkaan di sini karena tidak menghormati kertas ini. Coba. Dia taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya taubat ya Allah ketika saya menulis ilmu ini, ada kecongkaan saya karena kertas ini aku taruh. Jika engkau terima taubatku ya Allah, aku akan membuang kitabku ini. Jika engkau terima taubatku, kitab ini akan kembali ke tepian. Tetapi ketika engkau tidak terima tobatku, biarkan kitab ini tenggelam di dasar lautan. Apa yang terjadi? Pertobatan itu yang membuat kitabnya menjadi karya hebat, berabad-abad diwarisi oleh generasi Islam. Anda sukses bukan karena Anda. Kalau tidak percaya, 10 tahun yang akan datang, catat kata-kata saya. Saya jadi dosen 2008, saya menyaksikan mahasiswa-mahasiswa saya yang hebat hari ini. Ternyata rata-rata bukan dari mereka yang IPK-nya tertinggi. Anda tahu dari mana? Ternyata dari mereka yang selama ini menghormati majelis ilmu. Dosennya belum datang, dia sudah nata meja. Dosennya menerangkan apa, dia mencatat. Ketika saya berkunjung ke satu kota, saya disambut. Ketemu di bandara, dia mau konferensi. Ya, dia sekarang berada di Belanda, ada yang di Australia. Apakah mereka orang terhebat di kelasnya? Nih. Ternyata untuk Anda diangkat derajatnya oleh Allah, cukuplah Anda menghormati majelis ilmu. Ya. Makanya kalau saya di kelas itu, biasanya teman-teman sudah paham. Ya, saya kelasnya santai, tapi saya tidak mau ada HP bunyi. Kenapa? Merusak niat saya, merusak kemajelisan ilmu. Jadi yang bikin kita ini kadang kurang berkah itu karena apa? Orang seringkali mengandalkan apa kalau kemudian IQ Anda tinggi, kemudian Anda diangkat derajatnya Allah. Tidak. Catat 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kameranya masih ada. Anda catat. Orang diangkat derajat ilmunya oleh Allah itu bukan karena IP Anda. Bukan karena Anda punya sangu, punya kitab banyak, punya buku banyak. Tidak ada kamusnya itu. Muliakan majelis ilmu, niscaya ilmu yang akan mengangkat derajat. Mahasiswa-mahasiswa saya yang diterima di LPDP, mereka yang di Eropa, mereka yang di Australia, mereka yang di Amerika. Rata-rata orang-orang yang tawaduk-tawaduk. Ya. Dan saya itu orangnya nothing tulus, ya. Ada mahasiswa keberatan dengan saya karena saya tidak mau ada HP bunyi, ya. Oh, enggak apa-apa. Saya itu ngajar 1 orang dengan ngajar 100 orang sama kok. Ya. Dan saya itu bukan tipe-tipe orang yang dosen mahasiswa harus ngefans, tidak. Saya diajari guru saya, hormati majelis ilmu, disiplin dengan majelis ilmu, Allah yang akan mengangkat derajat kalian. Keberatan nggak kira-kira kalian?
Keberatan enggak? Kalau saya minta tidak ada yang main HP, kira-kira keberatan enggak? Saya ngelewati tol ngantuk loh, datang memenuhi undangan kalian. Sayang dong, masa menjelang buka mainan HP, buat apa datang ke sini? Mending ambil kupon, duduknya di luar mainan HP. Ya, saya kalau kajian, saya di mana-mana kajian, ya ibaratnya tidak diundang saja tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang tidak menghormati majelis ilmu, mending saya pamit. Kalau saya begitu. Kenapa? Jangan menghormati saya. Hormatilah ini masjid, hormatilah ini majelis ilmu, boro-boro Anda zikir. Ya. Ngapain mainan HP di dalam masjid? Ambil kupon, duduk di luar, enak malah. Makan dapat, ya enggak? Ya enggak? Anda sakit hati enggak? Ada yang sakit hati? Enggak apa-apa, sakit hati saja. Saya orangnya asik kok. Ya. Saya itu orangnya nothing tulus. Saya ngaji dengan satu orang, dengan ngaji 100 orang sama saja. Tapi saya hanya butuh satu orang yang mau menghormati majelis ilmu, karena itu yang akan mengangkat derajat kalian. Setuju ya? Setuju ya? Jadi Anda lihat saya ngomong begitu itu jangan dilihat emosi, Pak. Nanti kalau emosi nanti puasanya batal loh. Enggak. Kalau saya emosi, rugi energi saya. Saya hanya ingin kalian ini lihat wajah masih muda sekali. Kalau tidak punya attitude yang baik, gimana 4 tahun yang akan datang? Ya. Saya ini produk pondok pesantren dengan tingkat kedisiplinan sangat keras. Jauh dari kata ideal gizinya. Tapi saya apa? Terima kasih ya Allah karena saya pernah mengalami masa-masa itu. Saya pernah menjalani episode sulit ketika saya tolabul ilmi, tetapi saya matur nuwun, saya terima kasih. Ternyata manfaat yang diberikan, pelajaran yang diberikan guru saya pernah disabet pakai penjalin rotan. Gara-gara kitab itu saya tenteng begini, teman-teman. Kitab itu harus begini. Ya. Ketika ada guru saya lewat, kami berhenti memberikan rasa hormat. Ini beda dengan mahasiswa sekarang. Mahasiswa sekarang kalau perlu dosen, kalau naik motornya pelan dikepot ya Mas. Ya, sudah dikepot masih diblayar-blayar lagi kan kadang kan. Itu ya, teman-teman ya. Saya kembali. Ya. Karena kalau Anda tidak mendengarkan materi ini, Anda harus merangkup 10 kitab. Makanya saya kasih versi setengah SKS-nya ini. Ya. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu Anda bisa berlatih menjadi orang solih. Maka saya rekom kalau Al-Fatih berkenan, coba Anda buka kajian hikam. Tapi harus sama guru. Ya. Jangan membaca hikam, jangan membaca kitab tasawuf, jangan membaca kitab sufi kalau tidak pakai guru. Harus sama guru. Di situ disebutkan untuk menjadi orang solih, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Jangan menghitung keimanan seseorang itu hanya bersifat kuantitas. Anda melihat teman Anda tidak sholat qobliyah, tidak sholat ba'diyah, kemudian Anda mulai memberikan penilaian ini anak kurang solih. Ketika Anda melihat teman Anda tidak tadarus Al-Quran seperti Anda, terus terang satu pemandangan yang saya senang sekali dari Mas Kam. Kalau saya pas kebagian jadwal khutbah di sini, ya dari pojok sampai pojok, 3 soft pertama penuh, kemudian tadarus Al-Quran. Allah itu menakdirkan kita menjadi soleh dengan cara yang tidak sama.
Bisa jadi teman kita itu tidak sempat sholat ba'diyah karena dia buru-buru keluar dari masjid untuk mengikuti perkuliahan tepat waktu. Yang repot saatnya kuliah, kemudian Anda iktikaf. Itu tidak proporsional. Ada nggak kira-kira yang begitu? Saatnya kuliah Anda iktikaf, itu bukan orang soleh. Itu orang dolim. Orang soleh itu orang yang melakukan sesuatu tapi tahu porsi. Ya. Makanya sampai ada salah seorang kiai, ketika satu hari dia sedang berpuasa, ada santri itu berpuasa bertahun-tahun. Akhirnya sang kiai bilang, kenapa kau lemes sekali? Ya kiai, saya sedang berpuasa. Batalkan. Kalau gara-gara puasa prestasimu melejit, belajarmu menjadi semakin baik, silahkan puasa. Tapi kan syariat kalian ini masih anak mahasiswa ini. Syariatnya apa? Belajar. Yang wajib itu belajar. Syukur-syukur puasa sunnahnya jalan, semangat belajar, sehingga ibadah sunnah dan ibadah wajibnya dapat. Saya cuma mau bilang, jangan membuat standar sendiri bahwa orang soleh itu harus begini, 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 tidak. Di dalam ayat yang berbicara tentang puasa, Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman dipanggil Allah dari jarak yang jauh? Ada yang mau menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih buku saya terbaru. Karena saya tidak bawa, nanti saya kirimkan lewat takmir Maskam. Ada yang mau jawab? Ketika Allah itu memanggil orang yang beriman dari jarak yang jauh, menggunakan harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, apa rahasia orang yang beriman dipanggil Allah dari jarak jauh? Ini Mbak, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ragu-ragu. Mbak siapa ini? Belakangnya yang pakai kacamata? Kayak mau jawab. Loh bukan. Baris kedua. Nah. Oh enggak jawab. Ini mas-masnya ada enggak? Enggak ada? Enggak ada? Mau jawab? Apa mas? Sini. Saya mau pindah tapi syutingnya kan tidak gerak sendiri soalnya. Mas siapa namanya? Mas Muhammad Ali. Muhammad Fahri. Oh, Muhammad Fahri. Ya. Ya. Tidak apa-apa, berdiri aja, tidak apa-apa. Oh. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Jadi kami adalah orang-orang yang beriman. Oh mereka yang dia ada lidahul qarib, lidahul awasif, dan lidahul ba'id. Baik yang itu jauh dariku, baik itu yang dekat dariku, baik itu yang paling dahulu. Selama memiliki iman kepada Allah, maka Allah itu akan muliakan majelis itu. Jadi pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah ya ayyuhalladzina amanu dalam kutiba alaikumusiyam. Itu kok banyak yang memaknai itu dari jarak jauh, kenapa? Yang dari jauh itu konteksnya apa? Nah iya, orang yang beriman itu dipanggil Allah dari jarak yang jauh. Selama itu memiliki iman, maka dalam teks ini harus melakukan puasa.
Gitu. Oke. Sudah? Saya lupa itu. Ya. Dan enggak apa-apa, sini Mas. Oke. Baik. Meskipun jawabannya kurang mantep menurut Mas Fahri. Kan sampai enggak mantep kan? Kurang mantap. Kurang mantep. Enggak apa-apa, nanti door prize-nya tetap tak kirimkan lewat Mas Lutfi ya. Baik, terima kasih. Baik. Jadi kenapa Allah itu memanggil orang yang beriman dari jarak jauh? Kenapa, Mas Pak? Karena tidak sedikit orang itu menjalani keimanan, menjalani ketaatan itu dalam kamuflase. Dia bersembunyi di balik gelar ustadznya, dia bersembunyi di balik baju kokonya, dia menyembunyikan sifat buruknya di balik kopiahnya, dia menyembunyikan keasliannya di balik label agamanya. Ya, Mas Fakhri ya. Makanya kenapa saya memantik dari awal, yang perlu kalian bangun, jadilah orang baik. Karena ternyata rahmat Allah itu tidak otomatis dekat kepada orang yang ahli ibadah, tetapi dekat kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu dekat kepada muhsinin. Siapa muhsinin? Orang yang senantiasa berpikir menciptakan happiness bagi orang lain. Makanya sampai di dalam kitab Mau'idhatul Mukminin dijelaskan, kalau kalian naik motor di jalan, nyelip sesama pengendara, yang Anda selip itu ternyata kaget, marah, itu sudah mengurangi keberkahan hidup Anda hari itu. Coba bayangkan, Anda naik mobil, nyalip dari kiri. Sampai kayaknya tadi yang pakai mobil merah ya, Mas? Iya, pakai mobil merah ya. Iya. Kok saya kaget, tadi saya ngantuk istirahat di mobil, karena dari mobil merah keluar postur yang besar sekali, kirain penampakan ya. Karena kita jejeran tadi. Cuman kan saya lihat sampean dari belakang kan posturnya kayak dosen. Senior sekali kelihatannya. Ya. Jadi kalau di dalam hidup kita tidak bisa bikin happiness orang lain, termasuk yang bikin tidak happy orang lain itu Anda nyeting WA Anda jadi hitam, itu termasuk tidak bikin orang happy itu. Ada enggak yang HP-nya tidak disetting centang 2 warna biru? Saya tanya, sudah kita fair saja. Kalau Anda ngirim WA ke teman Anda, ternyata memang teman Anda itu nyeting WA itu centang 2 tidak akan biru. Selamanya selalu hitam. Kira-kira bikin orang bertanya-tanya enggak? Ini sudah di-read belum ya? Ya? Ayo mulai sekarang. Telateni hal-hal yang kecil begini. Lailatul Qadar itu berpihak kepada mereka yang menelateni perkara-perkara kecil. Saya lihat di sekitar Tembalang sini, ini kan surganya kuliner. Ya. Perasaan kok tidak ada burjo yang tidak rame. Tidak ada kafe yang sepi. Hampir semua makanan laku. Mulai dari maklor, cilok, sampai milidi. Ya enggak? Coba kita biasakan di dalam hidup itu kita menjadi orang yang senantiasa bisa menjadi rahmat bagi sesama. Anda beli milidi, Anda beli cilok. Cilok di Tembalang harganya berapa, Mbak? 5.000. 5.000. Nah, misalkan 5.000 kok uang Anda 10.000. Lalu Anda bilang sama tukang ciloknya, Pak, enggak usah kembalian deh, kan tanggal muda kan?
Ini enggak usah kembalian Pak, yang 5.000 diambil sama bapaknya. Saya tanya sama Anda, bapaknya seneng nggak? Bapaknya seneng nggak? Anda parkir di sini berapa? 2.000. Anda kasih 5.000. Berapa Mas? Oh, bukan di Maskam. Di tempat-tempat Tembalang sini loh. Berapa parkir biasanya berapa? 2.000. Itu ada nggak perbedaan tarif tanggal muda tanggal tua? Enggak. 2.000 flat. Flat. Ketika Anda kasih 5.000, 3.000 enggak Anda ambil. Saya tanya Pak parkirnya kira-kira senang tidak? Coba teman-teman, ciptakan happiness di dalam hidup. Yang namanya the real happiness, kebahagiaan yang sesungguhnya, ya ketika kita bisa menciptakan bahagia bagi orang lain. Kalau Anda masih susah sendiri, kalau Anda masih mencari kebahagiaan sendiri, ya. Kalau Anda masih bingung untuk membahagiakan diri sendiri, apalagi kebahagiaan untuk orang lain, susah teman-teman. Ya. Maka the real happiness, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kehadiran kita bisa menjadi rahmat bagi sesama, kehadiran kita bisa menimbulkan orang lain senyum, kebahagiaan mereka ketika kita hadir, itu yang disebut dengan the real happiness. Maka kembali, maka nyicil untuk mendapatkan Lailatul Qadar, statnya bukan tanggal 21. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, statnya itu dari tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena yang sedang kita inginkan bukan kita mencari Lailatul Qadar, tetapi bagaimana kita menjadi the most wanted, yang diburu-buru, yang dicari oleh Lailatul Qadar. Maka apa yang dicari oleh Lailatul Qadar? Mereka yang dengan tulus mengistimewakan Ramadan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan di bulan Ramadan istimewa. Maka orang yang mengistimewakan Ramadan ini dengan berbuat baik, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda pengen jadi orang soleh, standarnya gampang. Ketika niat kita Allah, ingin membahagiakan Allah, ingin menyayangi sesama makhluknya Allah, clear. Ya. Makanya Anda jangan gampang underestimate sama orang lain. Bisa jadi orang yang lagi Jumatan di sini tidak sempat sholat ba'diyah karena dia tidak mau datang terlambat meskipun cuma 1 detik di perkantoran. Betapa tidak sedikit orang yang gara-gara sholat duha, dia korupsi waktu tapi dia tidak sadar. Siapa yang soleh sesungguhnya? Jangan-jangan teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak bisa tarawih berjamaah di Maskam, bukan karena dia malas. Dia punya ibu yang sedang sakit di rumah, yang harus diganti pampasnya, yang harus disucikan, yang harus dicebokin, yang harus disiapin makannya. Dia tidak bisa melaksanakan sholat tarawih seperti Anda berjamaah di Maskam ini. Cuman kadang kalau orang underestimate, dia tidak tahu kenapa Ramadan tidak datang ke masjid. Jangan salah. Anda sholat tarawih itu sunnah, tetapi berbakti kepada ibu itu wajib. Seringkali kita itu mengabaikan perkara wajib demi perkara-perkara yang sunnah. Ya. Sama dengan orang yang sedang menjalankan ibadah haji atau umroh. Kata Sayyidina Umar, kalau saja aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku tidak akan melakukan itu. Sehingga dianggap sunnah Rasul. Mencium Hajar Aswad itu sunnah, tetapi menjaga sesama jamaah itu sunnah apa wajib? Menjaga kenyamanan orang yang sedang tawaf itu sunnah apa wajib?
wajib. Tapi kadangkala kita untuk berburu hajar aswad, kita seringkali mengabaikan perkara-perkara yang wajib. Teman-teman sekalian, hadirin hadirat, maka untuk menuju Lailatul Qadar itu, yuk kita berusaha menjadi orang baik. Kita berusaha menjadi orang soleh yang proporsional. Jangan sampai kemudian gara-gara Anda tadarus Al-Quran, makalah Anda terbengkalai. Saya tanya, sudah pernah belajar fikul aulawiyat apa belum? Fikih prioritas. Anda boleh tadarus Al-Quran, tapi jangan sampai kemudian tadarus Al-Quran Anda itu kemudian mengabaikan kewajiban Anda di perkuliahan. Ya, justru perbuatan Anda itu menjadi makruh karena Anda melakukan pekerjaan mubah atau sunnah, tetapi Anda mengabaikan kewajiban Anda sebagai mahasiswa. Ya, kalau Anda besok ada perkuliahan paling pagi jam berapa di Undip? Jam 7. Kalau Anda kuliah jam 7 pagi, malamnya Anda mujahadah sampai kemudian tidurnya habis subuh, sehingga ketika sampai kuliah Anda tidak fokus, tidak konsentrasi. Saya tanya sama Anda, kira-kira adil apa tidak? Makanya dulu kiai saya itu selalu bilang, tugasmu membaca, tugasmu belajar, tugasmu menelaah, tugasmu bahsul masail, zikirmu sekedarnya saja. Tapi kan kadang ada orang yang, saya itu pernah lihat mahasiswa di kelas saya, lagi saya ajar tangannya itu masuk ke laci. Ya. Masuk ke laci, apa Mas itu namanya? Counter. Jadi dia itu ada target membaca sholawat 100.000 dalam sebelum duhur. Saya geleng-geleng. Anda ini zalim. Anda ini menyakiti Kanjeng Nabi. Sholawat itu sucinya luar biasa, tetapi engkau ciderai saatnya engkau belajar, engkau membaca sholawat dengan jumlah yang melampaui beban Anda. Yang saya lakukan persis yang dilakukan kiai saya kepada saya dan teman-teman pada saat itu. Ketika Anda menjadi mahasiswa, syariat kalian adalah belajar. Zikir tetap, tetapi porsinya jangan sampai melampaui batas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pengen yang gampang-gampang kok. Cuman kita aja yang kadang mempersulit. Anda ingat kisahnya Bani Israel? Masih ingat? Ketika ada seorang paman meninggal dibunuh oleh keponakannya, lalu sekelompok Bani Israel lapor kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini belum ketahuan ini, siapa pembunuhnya. Nabi Musa bilang, apa? Kau datangkan seekor sapi. Tapi gara-gara Bani Israel kebanyakan tanya, sapinya yang gimana, warnanya apa, ya, kemudian yang tua apa yang muda, yang pernah dipakai buat bercocok tanam apa tidak. Akhirnya yang terjadi, akhirnya Bani Israel mendapatkan sapi itu apa tidak? Tidak. Ya. Kita ini seringkali dalam urusan beragama, sesuatu yang gampang kita persulit. Maka syariat kalian adalah syariat belajar, termasuk menyongsong Lailatul Qadar bagi seorang mahasiswa adalah perbanyak baca bukumu, perbanyak aktif di kegiatan-kegiatan keilmuan, istiqomahkan tadarus Al-Quran, selesaikan skripsi yang belum pada selesai, tuntaskan judul kalian yang tak kunjung di ACC sama Kaprodi. Ya, jadi jangan sampai kemudian ditanya kenapa Mbak
Judul sudah di ACC belum? Belum, Pak. Lah kok baca Quran terus? Iya, Pak, ini Ramadan. Insya Allah nanti judul nanti setelah bulan Syawal, Pak. Saya bilang ya jangan. Jadi orang soleh itu adalah orang yang bisa menempatkan porsi ibadah. Ya. Maka kenapa saya bilang menyongsong Lailatul Qadar itu jangan tanggal 21. Jangan ketika Asyurul Awakhir, tetapi 1 Ramadan sudah start. Yang mahasiswa gencet belajarnya, kalau punya target tadarus Al-Quran, pacu tadarus Al-Qurannya. Kalau punya target membaca kitab berapa judul harus selesai, targetkan. Yang punya kelebihan harta sodakohkan, yang tidak punya harta sodakoh dengan ilmu, sodakoh dengan tenaga, sodakoh dengan yang lain. Tetapi intinya Lailatul Qadar itu adalah bagaimana kita merintis kesalehan kita sejak awal bulan Ramadan. Ketika kalian mengistimewakan Ramadan, maka Allah selalu punya cara untuk membuat Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, ubah mindset kalian. Jangan mencari Lailatul Qadar saja. Jangan hanya punya mindset berburu Lailatul Qadar, tetapi yuk kita memantaskan diri kita menjadi the most wanted, yang paling nanti dicari-cari oleh Lailatul Qadar. Dengan cara mengistimewakan bahwa setiap detik di bulan Ramadan istimewa untuk kita manfaatkan sebagai ibadah. Yang kedua, tadi saya dibilangin 1/4 jam sebelum maghrib. Biasanya berapa menit sebelum maghrib, Mas, harus selesai? 17.30 selesai, berarti tinggal 5 menit ya. Kupon masih ada. Oh, sudah ada bagiannya sendiri. Ternyata di mana-mana sama ya. Kajian bukber itu mendekati buka semakin penuh. Saya kira cuma di kampung saya, ternyata kelasnya mahasiswa juga sama ya. Tidak apa-apa. Yang penting niat buka bersama, merekatkan ukhuwah dan dapat buka bersama gratis gitu ya. Yang kedua, teman-teman, setelah kita mengubah mindset kita, jangan kalian mencari Lailatul Qadar, tetapi ayo ubah mindset kita menjadi yang diburu Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar itu bersifat individual, bukan komunal. Saya percaya itu. Lailatul Qadar itu bersifat individual, bukan komunal. Jadi kalau misalnya Al-Fatih bikin program mabit, ada Mas nanti, bermalam di masjid kampus Undip ini. Ketika Anda membuat program mabit, sholat tasbih 4 rakaat, sholat hajat 2 rakaat misalnya, lalu malam itu Lailatul Qadar datang, kabar kurang menggembirakannya adalah Lailatul Qadar itu datang hanya kepada yang dipilih oleh Lailatul Qadar. Jadi tidak ada otomatis dalam satu majelis itu dapat Lailatul Qadar semuanya. Yang benar aja, yang satu sholat tasbihnya rutin dari 1 Ramadan, tetapi yang satu sholat tasbihnya baru start di tanggal 21 Ramadan. Makanya saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu bersifat individual. Dia akan datang secara personal. Meskipun di situ ada ribuan jamaah, belum tentu semuanya mendapatkan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu punya hak sendiri untuk memilih siapa yang dipantaskan oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, maka dalam rangka untuk menuju sana, menurut saya sudah tugas kita adalah yuk
Saya mulai dari pribadi saya dan mengajak kepada segenap yang hadir. Yuk kita manfaatkan momen yang baik ini untuk menjalankan serangkaian ibadah baik spiritual maupun sosial. Ya. Ayo puasa ini kita jadikan sebagai momentum kita untuk menjadi pribadi yang berkualitas. Karena puasa ini salah satu ibadah dengan tingkat kejujuran tertinggi. Ibadah yang lain kan Anda masih bisa pamer ya teman-teman ya. Benar tidak? Anda syahadat pamer bisa. Anda sholat pamer bisa. Sholat kalau di kamar trek-trekan, tapi kalau di maskam lama banget. Ya. Persoalan malam-malam ada yang kirim stiker Qiyamul Lail, entah Qiyamul Lail benar apa tidak, kita juga tidak tahu. Kita zakat, habis zakat kita update story di Instagram, kemudian bro, alhamdulillah indahnya berbagi bro. Saya tidak sombong tapi inilah realitas kehidupan bro. Anda masih bisa pamer. Sholat Anda bisa pamer, zakat Anda bisa pamer, puasa tidak bisa pamer. Haji masih bisa pamer. Kadang ada orang itu syukuran haji sama biaya haji itu banyakkan syukuran haji. Kalau datang syukurannya habis asar, merchandise-nya sarung wadimor. Tapi kalau datangnya habis isya, khusus yang dapat BHS. Ya. Maka mari teman-teman sekalian, semangati diri kalian. Lailatul Qadar itu satu keniscayaan. Ketika Allah menghendaki kalian mendapatkan Lailatul Qadar, selalu banyak jalan dari Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika malam itu Anda terlalu kenyang makan kolak, sehingga tidak kuat Qiyamul Lail, Allah punya cara untuk membangunkan kalian. Misalnya, waktu malam itu ketiduran, tidak sholatul lail, padahal ini anak istiqomah banget dari tanggal 1, cara Allah bikin dia bangun gampang kok. Ya. Ternyata apa? Ternyata dia sudah dijadwal ujian skripsi. Dalam mimpi itu dia sudah ujian skripsi, tapi dinyatakan tidak lulus. Nangis sampai kemudian kebangun. Ternyata cuma mimpi, hanya cara Allah bikin dia bangun, hanya cara Allah bikin dia sadar, malam ini Allah turunkan Lailatul Qadar, ambil air wudhu, tunaikan sholatul lail. Oleh karena itu, yuk teman-teman, kita berharap perjalanan Ramadan ini masih panjang. Jangan santai. Karena begitu sayang ketika kita menyia-nyiakan peluang di bulan Ramadan ini. Meskipun hanya dengan kalimat tasbih, meskipun hanya dengan kalimat istighfar, jangan biarkan detik-detik di bulan Ramadan berlalu begitu saja, karena betapa banyak reward yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kajian wisata Ramadan sore hari ini. Semoga sedikit yang saya sampaikan menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.